welcome back to my channel di Ngobaks, ngobrol bareng Syawal. Gak ngobaks, gak asik dong. Nah, hari ini gua beruntung banget dapat kesempatan ngobrol langsung sama ownernya Rumah Singgah Claw, Cat Lovers in the World. Kita langsung sambut aja Mas Bim Bim. Halo. Yeay. Aduh, saya agak grogi. Harus heboh ya ini. Oh, iya. Biasa anak-anak YouTube gitu kan. Halo Mas Bim, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Nah, buat teman-teman di rumah, cat lovers yang di rumah pasti udah tahu lah siapa Mas Bim Bim. Mas Bim Bim ini nama aslinya Wahyu Winono, bener ya? Betul. Nah, bagi teman-teman yang udah nge-follow Instagramnya Rumah Singgah Claw pasti tahu. Sering donasi pasti tahu, ya kan? Datang pasti tahu. Pasti tahu. Punya kucing pasti lebih tahu. Pasti lebih tahu, bener. Nah, Mas Bim, kalau saya boleh tahu nih Mas Bim, kenapa namanya Rumah Singgah Claw? Sebenarnya kalau Rumah Singgah Claw itu adalah anak dari Cat Lovers ya. Kalau nama organisasi kita adalah Cat Lovers in the World. Rumah Singgah Claw ini adalah nama shelternya. Kenapa saya buat nama Rumah Singgah bukan shelter? Karena tujuan utama saya itu adalah di sini adalah untuk tempat sementara. Jadi dari kucing sakit kita rescue, kita rawat, setelah sehat kita carikan rumah tetap. Makanya namanya Rumah Singgah. Rumah Singgah. Oh, berarti ada yang kucing yang sakit atau kucing jalanan gitu. Betul. Kalau misalnya udah sembuh, misalnya nih kucing jalanan nih Mas, ada yang bawa ke sini dan kondisinya parah dan Mas Bim ngerawat dan kondisinya sudah bagus, apa boleh orang adopsi? Kita memang tujuan utama itu harus diadopsi karena kalau enggak pasti di sini sudah ribuan lah dari 4 tahun. Wah, sekarang kita udah udah ya? 3.000 kasus yang sudah kita tangani. 3.000 kasus. Saat ini ada 800. Dalam tempo 2 bulan udah naik hampir 30. 800 kucing. Tapi dibagi dengan 5 shelter di Parung, 2 shelter di Manado. Berarti ada 7. Next target kita di Bandung. Wih, Bandung ditunggu Bandung. Berarti Mas dari tahun berapa nih Claw ini sebenarnya berdiri? Claw itu dibentuk tanggal 9 Oktober 2016. 2016. Shelter saya dirikan Maret 2017. Tapi sebelum ada shelter saya lebih mengesahkan dulu. Jadi saya notariskan dulu, saya aktekan dulu, saya legalkan secara hukum. Tapi bukan dalam bentuk yayasan. Perkumpulan. Kita punya landasan hukum juga. Jadi kalau kita melaporkan kasus, kita juga punya SK-nya gitu. Oh, jadi bukan rumah singgah ya? Bukan yayasan. Yayasan ya. Tapi perkumpulan. Perkumpulan. Itu hampir sama sih, cuman kita lebih mandiri ya. Berarti itu kayak komunitas. Yes. Kan. Oke deh. Mas Bim, itu dari masalah shelternya ada 7. Wah, luar biasa nih kan. Perjuangan gitu. Perjuangan dari tahun 2017 lah bisa dibilang ya sampai 2021. Nah, Mas Bim, visi dan misinya Mas Bim kenapa ngebuat Rumah Singgah Claw ini? Kalau dibilang visi, saya terjebak ya dalam hal ini ya. Saya dulu pekerja aktif di event organizer. Saya event organizer di perusahaan-perusahaan BUMN. Saya banyak nolongin kucing. Saya juga punya kucing pribadi. Dan pada suatu hari saya aktif di jual beli kucing. Saya kan nggak tahu ya. Ternyata di grup rescuer di sama jual beli itu bertentangan. Oh, saya juga baru tahu itu. Itu Iya. adalah pengalaman hidup yang luar biasa yang membawa saya sampai ke sini. Saya punya kucing, saya aktif aja, udah jual kayak lucu-lucu gitu kan, jual anak kucing nih, gitu-gitu kan. Gini, tapi tidak ada anak kucing yang pernah saya jual. Saya hanya ini malah saya beli dari Jatinegara buat saya rawat. Saya nolongin selesai, saya lepas lagi gitu. Saya dibully massal tahun 2016, Juni 2016. Karena apa? Donasi. Donasi dan itu saya benar-benar tidak tahu tentang hal itu kan. Jadi teman yang merekomendasi namanya itu Bunda Ninin, saksi hidup dan sampai sekarang pun ada dan dia masih ada di Claw. Dia, Bim, bikin ini dong, coba pendonasi deh karena kamu kan lagi duitnya ngepas gitu kan. Saya tuh punya uang 1 juta ya. 1 juta dengan operasi itu harus 2 juta lebih. Saya posting kan dengan polosnya gini, ternyata jejak digital itu kejam ya. Jadi reposting yang sebelumnya itu ada, netizen bener-bener. Tapi dari dan memang dari situ terkenal nama Bim Bim. Jadi waktu itu masih di Facebook ya Mas Bim ya. Mas Bim ingin
menjual lah waktu itu kan. Jadi akhirnya di komunitas Ras kan ya kucing-kucing lucu gitu ya. Iya ya, orang jual kucing 300.000 dolar. Tapi dari situ ternyata Allah mungkin menakdirkan kamu bukan di situ jalannya. Gitu. Kamu lebih bagus nolongin orang gitu. Karena memang saya sudah aktif dari dulu tanpa sosial media nolongin kucing. Jadi pribadi. Jadi terjebaknya di situ dong. Terjebak. Makanya saya bilang orang nanya apa sih ini? Saya terjebak di sini gitu. Tapi terjebak dalam hal yang mengarah ke positif ya. Tapi karena Mas Bimnya emang Sakit suka hati. kucing ya, sakit hati dulu. Sakit hati dulu. Hina ini orang ini kena semua kehidupan pribadi diumbar di sosial media. Yang paling sakit apa tuh? Yang paling sakit anak saya kali ya, sampai fotonya diposting, anak dikasih makan dari uang haram. Gue bilang, oke, dari situ saya pokoknya saya berjanji buat orang yang nggak punya uang, apalagi dia tujuannya ke kucing, saya akan bantu. Dan sampai hari ini setiap hari saya bantu orang. Sampai hari ini saya bantu semua orang. Kecuali dia kalau di luar kota, makanya saya open donasi itu saya lakukan di luar kota. Di Jakarta mau 10, mau 300, mau berapa kucing, saya tidak pernah melakukan open donasi secara terus menerus. Saya bantuin aja. Ya udah bawa ke klinik Amore. Ya udah bawa ke klinik Amore dulu dari kecil. Sekarang punya 6 cabang dan satu cabang itu langsung bikin besar, big kliniknya. Karena saya juga salah satu lagi dari Amore. Cabang pertama itu ada di shelter loh. Amore 2 itu ada di shelter, kemudian pindah ke Amore Depok, terus ke Mam, BSD sekarang ada di Bekasi. Katanya Sawangan ada juga. Sawangan itu kita jadiin 3 karena dulu kan di sini terlalu dekat dengan shelter, akhirnya kita pindah ke situ. Tapi Amore 2 itu tetap khusus untuk shelter, jadi tim dokternya aja di sini. Amore 2 adalah shelter dulu. Oke. Mas Bim, dengan shelter yang sebesar ini ya, kucingnya juga banyak, kan? Boleh tahu nggak Mas Bim, pegawai ada berapa Mas Bim? Total 26 orang, 3 keamanan. Ini di satu shelter? Enggak, keseluruhan. Keseluruhan. Oke, dengan keseluruhan, Mas Bim ini kan punya biaya operasional dong. Boleh nggak Mas Bim bocorin dulu per bulannya berapa? Dikit aja. Kalau saya pendapatan terbanyak itu sebenarnya awal saya ini dulu gini dulu, sebelum bikin shelter ya, kita memang harus punya modal. Nggak bisa kita bikin shelter langsung minta donasi gini, nggak bisa. Benar. Saya dulu bekerja sebagai distributor utamanya MMI Pet Food. MMI Pet Food itu adalah perusahaannya Amore Group. Itu yang orang banyak nggak tahu kan. Nah, ketika produk itu selesai importirnya udah putus, fokus ke Amore dan saya fokus ke sini. Kita memang butuh modal untuk membangun. Dan sampai saat ini saya masih disupport dari Amore Group. Saya juga mendapatkan, kita membuka layanan jasa juga. Kayak sekarang saya bikin shelter besar, saya kotak-kotakin, saya sewa-sewain lagi. 1 tahun saya bisa dapat 125 juta. 1 bulan saya bisa dapat 15 juta dari orang yang nyewa. Dan setiap saya bantu orang, ada orang baik juga, saya nggak perlu sebut namanya. Dia selalu mensupport saya hampir 50 juta 1 bulan. Bisa dibilang itu donatur tunggal. Dan anjing di Klo itu ada 80-an lebih. Saya tidak pernah membuka open donasi dalam keadaan apapun karena orang baik ini yang membantu saya. Terus pendapatan kedua, saya membuka shelter. Saya dari tahun ke tahun merevisi tuh. Saya punya lembaran dari 2018, 19, 20, 21 tentang penitipan. Dulu saya berpikir orang nitip kita harus berinfo. Ternyata semakin jumlahnya banyak kita tidak nggak kepegang lah istilahnya kan, informasi apapun. Jadi kita fokuskan, saya buka lahan, kalian bingung mau naruh kucingnya di mana, taruh di sini, bayar 100.000 selesai. Pendapatan itu juga termasuk pendapatan yang tinggi. Tapi saya feedback baliknya, dana itu kita operasionalkan buat pegawai, buat biaya makan, biaya pembangunan, dan banyak platform-platform yang menawarkan diri ke kita untuk menggunakan iklan Klo. Gitu. Pernah saya di fitnah 3 miliar. Nah, mungkin agak sensitif. 3 miliar, bayangin gua 3 miliar beli tanah deh, gitu kan. Nah, kalau boleh nih, karena Mas Bim udah ngebuka nih ya. Itu kejadian 9 bulan yang lalu kalau nggak salah, atau 8 bulan yang lalu. Nah, Mas Bim, saya mau tanya nih Mas Bim. Sempat sih kemarin itu saya juga waktu kejadian itu saya pengen ngobrol sama Mas Bim, tapi belum ada waktu kali ya, takut Mas Bimnya juga masih sibuk kena diwawancarain banyak media. Nah,
itu dia menuduh lah bisa dibilang bahwasannya Mas Bim ini ditransfer 3 miliar ke rekening pribadi. Kenapa enggak rekening berbadan hukum? Tanggapan Mas Bim gimana? Coba Mas Bim. Satu juga sih, kenapa platform-platform itu mau transfer ke rekening pribadi saya? Karena mereka percaya. Karena dia sudah mensurvei tempat saya, mereka sudah melihat, gitu kan. Jadi nggak perlu pakai rekening yayasan, rekening pribadi pun bisa. Ya penting jelas, gitu kan. 3 miliar iklan pembangunan gebrakan pertama untuk shelter Manado itu memang booming. Dan di situ ada tertera hampir 3 miliar pencapaian donasi targetnya. Itu bukannya pakai platform si ini kan kita bisa. Kita bisa. Tapi orang tidak paham, mereka hanya melihat nominal. Sedangkan di situ ada beberapa campaign yang lain gitu loh. Memang punya saya paling besar, tapi saya dikontrak hanya 75 juta. Nah itu dia. Dikontrak 75 juta, masalah iklan itu booming atau itu kan udah urusan mereka, dan saya tidak punya tanggung jawab ke pihak donatur. Saya menjalankan nominal yang diberikan, saya gunakan, selesai. Nah itu dia, makanya kita jangan langsung ngejar. Kita tahu nominalnya segitu, kita nggak tahu kan kontraknya seperti apa. Bener ya Mas Bim ya? Bener. Mas Bimnya dapatnya seberapa, dengan kontraknya seberapa, dapatnya lebih, ternyata ya itu untungnya platform, bener dong? Betul. Mas Bimnya nggak bisa disalahkan. Kenapa? Karena lebih, karena kan Mas Bim di sini sesuai kontrak ya Mas Bim ya. Sesuai kontrak, sesuai perjanjian, segitu yang Mas Bim dapat ya udah, sekedar situ. Kalau itu lebih, itu bukan rezeki Mas Bim. Betul. Karena Mas Bim sudah dibayar sekian. Gitu ya Mas Bim kalau lebih ya. Waduh, sampai segitu Mas Bim tuh santai, tenang, tau gak waktu itu. Nih orang kok bisa tenang kayak gini ya, 3M loh ditunjuk. Kaget kan masuk media semua. Wartawannya nelpon, saya bikin press conference juga dong. Gitu. Saya juga mau dong bikin pembukuannya, kasih lihat gitu. Nah saya lihat di waktu itu di wartawan tuh Mas Bim terbuka loh orangnya, terbuka bahwasanya nih gua punya tabungan nih, tabungan gua, lu pada kalau mau nih lihat gua dapatnya berapa pengeluaran sini, tapi lu yang lihat sendiri. Betul. Iya kan? Saya nggak mau bagi di sosial media. Gentle banget ini orangnya. Hebat. Saya salut sama Mas Bim. Kenapa? Ya Mas Bim itu, lu kalau emang ada sesuatu sama gue yang saya tangkap waktu kejadian itu, lu kenapa nggak datengin ke gue langsung? Lu datang ke tempat gua, lu lihat seperti apa, lu lihat transferan atau bukti pembayarannya berapa, selesai masalah. Betul. Ya kan, dengan tidak seperti yang mata lu lihat, gitu ya Mas Bim ya, kurang lebih seperti itu Mas Bim ya. Aduh. Gitu. Nah Mas Bim, kalau misalnya berarti orang nih berpikiran, kenapa Mas Bim bisa ngebuat shelter sebesar ini? Tadi sudah dijawab, tapi jika ada orang nih Mas Bim di luar sana, yang kita tahu kan orang-orang di luar sana kan masalah kucing kampung, terus saya bilang kayak di warteg aja sering tendang-tendangin lah, apalah, apa mereka emang nggak ngerti penyayang binatang juga gerakan ngerti ya kan. Nah tapi Mas Bim, saya ngelihat nih buat teman-teman yang belum tahu Rumah Singgah Klo ini, jadi kalau teman-teman pernah ngelihat kucing-kucing yang mau udah patah kakinya atau tiba-tiba kecelakaan, udah cacat lah, teman-teman boleh main ke sini, dan di sini banyak sekali kucing-kucing seperti itu Mas Bim ya, dan ini dirawat sama Mas Bim sampai sembuh. Jika udah ada yang sembuh, boleh diadopsi. Berarti Mas Bim, misalnya nih, saya nemu kucing dengan kondisi yang mengenaskan, saya bawa ke sini, terus saya harus bayar berapa Mas Bim? Kita masalah patokan. Tapi kalau itu darurat ya, kalau tulangnya udah parah kita nggak menganjurkan ke sini, langsung ke klinik. Tapi konfirmasi dia mampu atau tidak. Kalau dia bilang tidak mampu ya udah bilang rescue sama klinik akan diterima. Amore Group itu tidak akan pernah menolak. Kalau sudah, tapi harus menunjukkan bukti WA dari saya. Nggak bisa langsung jual, ini dari Mas Bim, buktinya mana? Karena banyak banget yang orang datang, maaf menjual nama. Akhirnya saya bikin perketat, harus ada WA dari saya atau dari admin. Karena kita punya 2 nomor admin yang bisa dihubungi. Percaya nggak, laporan di saya itu WhatsApp yang masuk, saya tunjukin ya secara boleh. Ada berapa? 10.785 WhatsApp. 10.785 WhatsApp. Ya, lihat sendiri kan. Bukan saya nggak mau balas, memang tiap menit itu masuk gitu loh.
Oke. Ini juga orang kadang ngasih uang gitu kan. Cuman maaf banget, kadang bukan saya tidak membalas, memang harus di up gitu loh. Kalau nggak di up akan ketutup dengan yang lain. Yang lain. Kadang saya sudah transfer kok nggak ada konfirmasi. Jadi mohon maaf banget, bukan kita nggak bisa ini, tapi kalau bisa mohon di up. Tapi kalau udah memberi, insya Allah apapun itu kita gunakan secara maksimal. Jangan pernah takut. Tapi kalau memang merasa dirugikan, bisa dikonfirmasi, kita akan kembalikan. Kemarin ada yang salah transfer 11 juta gitu kan, tanggal 10. Pas lagi mau THR-an anak-anak, pas banget selesai. Ini rezeki dari mana? Gitu kan, 11 juta. Baru konfirmasi tanggal 17. Oh ya udah nggak apa-apa, kita balikin. Kita selalu kembalikan kok. Asal itu jelas dan bukan, maaf, kadang orang meminjam rekening hanya untuk pencucian uang atau apapun. Kita harus tutup ini buat apa gitu. Kalau nggak jelas kita nggak akan kembalikan. Kan banyak loh modus kayak gitu sekarang. Pasti. Saya pernah ngalamin soalnya waktu di luar Klo ya. Klo. Saya masih kerja di BUMN, jadi orang itu numpang transfer di saya, nominalnya itu hampir 200 juta. Kemudian, saya salah transfer, gini, mau diambilkan, dikembalikan. Saya nggak ini, karena nggak jelas, ternyata benar rekening keblokir. Ada penipuan. Makanya rekening umum itu harus benar-benar ekstra. Kalau nggak jelas kita langsung konfirmasi ke pihak bank, ya. Oh. Banyak orang modus seperti itu. Pencucian uang. Iya, jadi dia mau transaksi tapi nggak menghilangkan jejak. Iya, menghilangkan gitu kan. jejak. Kita harus pintar juga. Kita marketing. Oh siap. Harus jago gitu kan. Bener. Banyak modus pencucian uang. Makanya saya nggak pernah share rekening pribadi karena itu bisa dipalsukan sama mereka. Transaksi kita bisa dipalsukan. Kan bisa diedit. Bukti transfer aja bisa diedit kok. Bisa diedit. Iya. Saya pernah ketipu 4 juta. Mas, saya habis salah transfer, habis donasi 5 juta. Saya rencana mau donasi cuma 500, tolong dibalikin 4 juta 500. Bener-bener rekening ini ya. Pas saya lihat ternyata di blur, ini saya balikin 4 juta 500. Tapi percaya saya diganti 10 juta. Ada orang baik. Mas, sudah nggak usah dipikirin, yang 4 jutanya saya ganti ya. Udah selesai. Saya posting gitu. 4 juta 500 hilang dibalik. Syukur ya. Banyak orang baik. Banyak banget orang baik itu. Ya itulah kalau Mas Bim menolong hewan, ya bisa bilang hewan itu butuh pertolongan. Mas Bim dengan lapang hati menolong ya. Mas Bim dapat musibah apapun, banyak orang yang menolong dengan ikhlas gitu Mas Bim. Insya Allah. Alhamdulillah ya Mas Bim ya. Mas Bim ini agak sensitif lagi nih Mas Bim. Kemarin dapat somasi dari salah satu klinik katanya ya. Gara-gara Mas Bim merepost postingan kucing hilang dari salah satu orang. Nah itu boleh diceritain nggak Mas Bim, gimana ceritanya? Sebenarnya somasi pertama itu datang dari orang yang naruh kucing. Oke. Kemudian 2 hari kemudian somasi kedua datang dari klinik R. Nah klinik R ini saya heran, saya merepost di tanggal 11. Saya posting di story ya. Saya postingnya tuh di story bukan di wall. Tanggal 11. Dan di tanggal yang sama mereka langsung bikin surat kuasa di tanggal 11 juga. Belum 24 jam loh. Saya janggal. Kenapa mereka nggak konfirmasi dulu? Tanggal 11 saya posting di story, tanggal 11 pula di bikin kuasa dulu. Besoknya turunlah somasi. Karena kan surat kuasa sama somasi pasti butuh 1 hari. 1 hari. Oh iya ini oke. Cuman ini yang janggal, kenapa 1 hari langsung gitu kan? Hari itu belum 24 jam. Nomor saya jelas, alamat saya jelas. Saya gampang dikontak kalau nggak ada ini. Kenapa mereka langsung bikin laporan? Itu saya posting tanpa menambah tulisan, tanpa menambah embel-embel di keterangan di foto. Saya hanya tulis, help, tolong bagi yang menemukan. Help apa? Pokoknya saya nggak ada nambahkan apa-apa. Nah, yang dipermasalahkan adalah masalah tulisan yang ada di foto kucing tersebut. Ini ya, aku lihat. Dan saya juga dapat dari info itu teman saya gitu kan. Nah, ini foto kucing ini. Yang ini yang saya posting. Yang dipermasalahkan adalah kata-kata owner telah menerima, owner Radian sudah transfer uang kan ke pihak Radian. Sebenarnya itu nggak ada masalah sih, nggak ada pencemaran nama baik. Dan memang benar mereka ternyata melakukan transaksi, sudah melakukan DP ke klinik tersebut. Gitu kan. Jadi ya oke lah, aku bilang ada apa ya? Apa saya mau bikin shelter baru? Ada aja cobaannya ya. Saya tetap berpikir positif. Cuman saya tetap akan ikutin prosedur hukum.
kemarin saya juga nggak menjawab somasinya secara langsung, tapi saya konfirmasi ke pihak pengacara. Saya WA ke pengacaranya, saya sudah dapat somasi. Saya juga sudah menjelaskan kenapa saya tidak membalas somasinya. Jadi saya bilang ke pihak pengacara, saya tidak punya pengacara, saya di sini ada organisasi, saya berdiri sendiri. Daripada saya bayar pengacara, mending uangnya saya pakai buat beli makanan kucing. Karena saya sudah pernah bikin somasi, biayanya 2 digit. Mahal. Bukan kalau cuma di bawah 5 juta sih nggak pernah masalah. Di atas 10 juta, mending saya beli makanan kucing, mending saya bantu orang-orang. Saya sudah pernah masalahnya pakai